William Bradford Bishop Jr. lahir pada tanggal 1 Agustus 1936 di Pasadena, California. Ia adalah anak dari Lobelia dan William Bradford Bishop Sr. sebagai seorang yang penuh prestasi sepanjang hidupnya. Bishop adalah seorang siswa di South Pasadena High School dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Yale, di mana ia meraih gelar sarjana, serta Middlebury College, di mana ia meraih gelar master. Ia juga memperoleh gelar master dalam bidang studi Afrika dari UCLA. Dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, Bishop dapat berbicara dalam 5 bahasa dengan lancar, termasuk bahasa Inggris, Italia, Prancis, Serbo-Kroasia, dan Spanyol. Setelah lulus dari Yale pada tahun 1959, Bishop menikahi kekasihnya di SMA, Annette Weiss. Pasangan ini diberkati dengan 3 orang putra, yaitu William, Brenton, dan Geoffrey. Bishop kemudian mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana ia bekerja di bidang kontra-intelijen selama 4 tahun. Setelah keluar dari Angkatan Darat, Bishop bergabung dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan menjalani tugasnya di banyak lokasi di luar negeri. Dari tahun 1968 hingga 1972, ia ditempatkan di kota-kota Verona, Milan, dan Florence di Italia, di mana ia melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Florence. Bishop juga menjalani penugasan di benua Afrika, termasuk di Addis Ababa, Ethiopia, dan Gaborone, Botswana dari tahun 1972 hingga 1974. Penugasan terakhirnya dimulai pada tahun 1974 ketika ia bekerja di kantor pusat Departemen Luar Negeri di Washington DC. Di sana ia menjabat sebagai asisten kepala di Divisi Kegiatan Khusus dan Perjanjian Komersial. Pada saat itu, Bishop tinggal bersama istri, ketiga putranya, dan ibunya Lobelia di Bethesda, Maryland. Pada pagi tanggal 1 Maret 1976, William Bradford Bishop mengatakan kepada sekretarisnya bahwa ia merasa sangat buruk dan meninggalkan kantornya di Foggy Bottom. Keputusan ini datang setelah ia mendapat kabar bahwa ia tidak akan menerima promosi yang telah lama diimpikan dan diperjuangkan. Merasa kecewa, Bishop pergi ke bank, menarik sejumlah uang, lalu menuju Montgomery Mall untuk membeli palu godam dan kaleng bensin. Selanjutnya, ia pergi ke pompa bensin tak jauh dari mall untuk mengisi tangki mobil Chevrolet 74 miliknya dan juga mengisi kaleng bensin yang baru dibelinya. Setelah itu, ia pergi ke toko perkakas dan membeli sekop serta garpu rumput. Antara pukul 19.30 dan 20.00, Bishop pulang ke rumahnya di Bethesda. Begitu sampai di rumah, ia menyerang istrinya, Annette. Setelah melakukan kekerasan terhadap istrinya, Bishop juga menyerang ibunya ketika ibunya pulang dari jalan-jalan bersama anjing keluarga mereka. Namun, kejadian paling tragis terjadi ketika Bishop menyerang ketiga putranya. Geoffrey yang baru berusia 5 tahun, Brenton yang berusia 10 tahun, dan William Bradford Bishop III yang berusia 14 tahun diserang saat mereka tidur di kamar tidur di lantai atas. Setelah melakukan serangan tersebut, Bishop meletakkan mayat-mayat tersebut di dalam mobil station wagon keluarga dan mengemudikannya sejauh 275 mil yang memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan ke daerah berhutan lebat di Jalan Raya North Carolina 94 yang terletak sekitar 5 mil di selatan Columbia, North Carolina. Di sana, ia menggunakan sekop untuk menggali lubang dangkal dan menumpuk jasad-jasad itu satu sama lain, kemudian menyiramnya dengan bensin dan membakarnya. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Maret, seorang penjaga menara api melihat asap keluar dari hutan dan langsung melapor.
seorang penjaga hutan negara bagian North Carolina dikirim untuk menyelidikinya. Penjaga hutan yang bertugas di wilayah tersebut menemukan bahwa asap berasal dari sebuah lubang yang mencurigakan. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk memeriksa lubang tersebut. Namun, apa yang ia temukan sangatlah mengerikan. Di dalam lubang itu, ia menemukan jasad-jasad yang telah terbakar dengan keadaan yang sangat tragis. Ketika tim detektif dan petugas forensik tiba di tempat kejadian, mereka menemukan sebuah sekop yang ditinggalkan dengan label dari sebuah toko di Montgomery Mall. Namun, yang lebih menggemparkan adalah identitas korban-korban yang belum bisa diidentifikasi dengan pasti. Kelima korban ini terdiri dari 2 wanita dewasa dan 3 remaja. Saat itu, identifikasi korban-korban tersebut masih menjadi misteri yang harus dipecahkan selama penyelidikan berlangsung. Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan sebuah kaleng gas dan sebuah garpu rumput tua yang sepertinya terkait dengan kasus ini. Mayat-mayat yang telah ditemukan kemudian dikirim ke Chapel Hill, North Carolina untuk diidentifikasi, dan Sheriff Royce Rhodes meminta bantuan dari Badan Penyelidikan Kriminal Negara atau SBI untuk menangani kasus yang semakin kompleks ini. Mereka mendirikan sebuah pos komando di depan gedung pengadilan Tyrrell County di Columbia sebagai pusat operasi untuk membantu 15 agen yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Selanjutnya, investigasi mengungkap bahwa pada hari pembunuhan terjadi, seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai William Bradford Bishop pergi ke sebuah toko peralatan olahraga di Jacksonville, North Carolina. Di sana, ia menggunakan kartu kreditnya untuk membeli sepatu tenis. Para saksi yang melihat kejadian tersebut melaporkan bahwa Bishop membawa anjing keluarganya yang terikat dengan tali, dan mungkin meskipun belum ada konfirmasi pasti, ia juga ditemani oleh seorang wanita yang digambarkan memiliki kulit gelap. Hanya beberapa jam setelah mayat-mayat tersebut ditemukan, seorang pria yang sesuai dengan deskripsi Bishop terlihat di Jacksonville di Wilmington, North Carolina, sedang membeli bensin dan makanan. Kemudian, pada tanggal 18 Maret, mobil station wagon Chevy tahun 1974 milik Bishop ditemukan ditinggalkan di sebuah perkemahan terpencil di Elkmont, Tennessee, di dalam Taman Nasional Pegunungan Great Smoky. Lokasi ini terletak beberapa mil jauhnya dari Appalachian Trail dan sekitar 400 mil dari lokasi pemakaman keluarga Bishop. Pada saat mobil keluarga tersebut ditemukan, isi bagasinya menggambarkan horor yang tak terbayangkan. Di dalam mobil tersebut, para penyelidik menemukan selimut berdarah, kapak, senapan, pakaian tidur, alat cukur, biskuit anjing, dan 2 kapsul obat Xerox yang merupakan obat depresi. Selain itu, ban serep mobil tersebut juga tergenang darah. Semua ini terjadi saat Bishop membawa 5 anggota keluarganya dari Maryland ke Tyrrell County, North Carolina. Ketika tetangga Bishop tidak melihat keluarganya selama 3 minggu, mereka mulai khawatir. Mereka menghubungi polisi Montgomery County pada tanggal 10 Maret tahun 1976 yang kemudian datang untuk memeriksa rumah keluarga Bishop di daerah Cedar Rock Springs, Bethesda. Pemandangan yang mereka temui sungguh mengerikan. Pintu depan tidak terkunci, dan ketika para petugas masuk, mereka menemukan dinding dan karpet berlumuran darah di teras depan dan ruang kerja. Namun, hal paling menakutkan ditemukan di kamar tidur anak-anak. Ruangan itu dipenuhi darah dari lantai hingga langit-langit dan dari dinding ke dinding. Detektif Joe Sargent yang telah bertugas selama 12 tahun mengatakan bahwa ini adalah pemandangan terburuk yang pernah dia temui dan rumah tersebut mirip dengan rumah pembantaian. Catatan gigi digunakan untuk mengidentifikasi mayat sebagai anggota keluarga Bishop yang hilang. Namun William Bradford Bishop yang berusia 39 tahun masih hilang
bersama dengan anjing keluarga dan mobil Chevrolet Malibu tahun 1974 berwarna merah marun miliknya. Pihak berwenang menduga Bishop adalah otak di balik pembunuhan keluarganya, dan pada tanggal 12 Maret tahun 1976 surat perintah penangkapannya dikeluarkan. Para penyelidik berbicara dengan seorang saksi yang melihat mobil tersebut di Taman Nasional antara tanggal 5 hingga 7 Maret. Mereka menduga bahwa Bishop telah melarikan diri ke Appalachian Trail dan mencoba menyelinap di antara para pendaki. Para petugas mencoba mencari jejaknya dengan anjing pelacak, tetapi upaya itu tidak berhasil. Pengejaran Bishop di seluruh negeri ternyata sulit dan penuh misteri sejak awal. Namun, para detektif memiliki bukti yang tak terbantahkan yang menghubungkannya dengan pembunuhan 5 anggota keluarganya. Bukti-bukti tersebut termasuk kejadian menghilangnya Bishop, penampakan seorang pria yang sesuai dengan deskripsi fisiknya di sekitar tempat kejadian perkara, di mana mayat-mayat ditemukan, dan adanya sidik jari berlumuran darah yang ditemukan di dalam rumah keluarganya. Ketika Bishop tidak hadir dalam kehidupan mereka, dia didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama bersama dengan tuduhan lainnya. Motif di balik pembunuhan ini telah menjadi topik perdebatan yang panjang. Namun, umumnya diyakini sebagai kombinasi dari beberapa faktor potensial. Sebuah artikel di The Washington Post pada tahun 1977 melaporkan bahwa tidak ada bukti perselingkuhan, masalah keuangan, atau masalah pekerjaan yang terkait dengan kasus ini. Namun, banyak orang yang mengenal Bishop dan keluarganya setuju bahwa mereka memiliki beberapa masalah keuangan, meskipun sejauh mana masalah ini sangat serius masih menjadi perdebatan. Pada tahun 1986, The Post melaporkan bahwa masalah-masalah ini dianggap ringan dan biasa terjadi pada sebagian besar keluarga kelas atas. Sebagai tambahan, William Bishop juga mengalami tekanan di tempat kerja. Dia tidak bahagia dengan pekerjaannya di meja belakang, berharap untuk mendapatkan promosi dan tertarik untuk pindah ke luar negeri, sementara istrinya, Annette, enggan untuk berpisah. Bishop juga baru-baru ini mulai mengajar minatnya dalam seni di Universitas Maryland, meskipun istrinya ingin dia tetap menjadi ibu rumah tangga. Meskipun dia telah dilewatkan untuk promosi, tidak ada catatan masalah lain yang terkait dengan pekerjaannya yang mungkin dapat menyebabkan gangguan mental. Kegagalan Bishop dalam mendapatkan promosi di tempat kerja telah dianggap sebagai kesalahan pertama dalam kisah buku cerita ini. Laporan dari mantan rekan kerjanya juga menyeratkan bahwa Bishop merasa tertekan di tempat kerja dan bahwa ibu dan istrinya meremehkan prospek karirnya dengan menganggapnya hanya sebagai seorang pencuci piring yang tidak memiliki keterampilan dalam pekerjaannya lagi. Sejak tahun 1976, telah terjadi beberapa insiden yang mencurigakan di berbagai negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Belgia, Spanyol, Italia, Belanda, Finlandia, Yunani, Swedia, dan Swiss. Namun, hanya 3 dari semua laporan ini yang dianggap dapat dipercaya oleh United States Marshal Service. Pada bulan Juli 1978, seorang saksi melaporkan bahwa dia telah melihat seseorang yang sangat mirip dengan William Bradford Bishop 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu di sebuah taman umum di Stockholm. Laporan ini datang dari seorang wanita Swedia yang pernah bekerja dengan Bishop saat melakukan perjalanan bisnis di Ethiopia. Wanita ini bersikeras bahwa dia sangat yakin pria yang dia lihat adalah Bishop. Namun dia mengklaim bahwa saat itu dia belum menyadari bahwa Bishop adalah buronan atas kasus pembunuhan di Amerika Serikat, sehingga tidak menghubungi polisi. Pada Januari 1979, Bishop dilaporkan terlihat oleh seorang mantan kolega dari Departemen Luar Negeri AS di sebuah kamar kecil di Sorrento, Italia.
ketika kolega tersebut menyapanya dan bertanya, "Hey, Anda Brad Bishop bukan?" Pria tersebut menjawab dengan aksen Amerika yang khas, "Oh, tidak," dan langsung melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 19 September tahun 1994, seorang wanita Bethesda yang sedang berlibur di Eropa berdiri di peron stasiun kereta api di Basel, Swiss. Dia melihat seorang pria yang terawat rapi di kereta yang berlawanan dan merasa familiar dengan wajahnya. Namun, sebelum dia sempat memberitahu siapapun, kereta tersebut sudah meninggalkan stasiun. Wanita ini mengenali pria itu sebagai William Bradford Bishop, mantan tetangganya yang sudah dikenalnya selama beberapa tahun. Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, pada tahun 2010, perburuan terhadap Bishop masih terus berlanjut. Pihak berwenang meyakini bahwa dia mungkin tinggal di Swiss, Italia, atau tempat lain di Eropa, bahkan mungkin di California. Selama penyelidikan, terungkap bahwa Bishop pernah berkorespondensi dengan seorang narapidana federal di Lembaga Pemasyarakatan Amerika Serikat, Marion, sebelum tragedi pembunuhan yang mengerikan terhadap keluarganya. Ternyata, Bishop tampaknya pernah menginstruksikan Benston untuk mengirim surat ke Departemen Luar Negeri. Surat terakhir yang Benston tulis ditemukan di situs America's Most Wanted. Yang mengejutkan, surat ini dikirim dengan pos tercatat 16 hari setelah terjadinya sebuah pembunuhan tanpa pengetahuan Benston tentang peristiwa tersebut. Dia juga tidak menyadari bahwa Bishop adalah seorang buronan yang tidak bisa menerima surat di kantor Departemen Luar Negeri. Isi surat tersebut merujuk pada surat-surat sebelumnya kepada Bishop dan bahkan menyebutkan 2 narapidana lain, serta seorang wanita di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian North Carolina. Pada saat surat tersebut diberi cap pos, petugas FBI dan polisi Montgomery County melakukan penggeledahan di kantor Bishop. Meskipun upaya pencarian beberapa hari kemudian hampir menemukan surat tersebut, dokumen tersebut sebenarnya telah disimpan di arsip oleh seorang pegawai Departemen Luar Negeri dan terlupakan begitu saja. Keberuntungan akhirnya berpihak kepada penyelidik pada tahun 1993 saat surat itu secara kebetulan ditemukan. Surat tersebut berisi informasi yang membingungkan. Sekarang, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, ya, saya sangat yakin dia berada di penjara negara bagian North Carolina. Ketika saya menulis surat kepada Anda pada bulan Februari, surat kelima, saya menjelaskan bahwa dia ada di sana dan bahwa David Paul Allen mengenal Sonny di Atlanta. Saya yakin dia adalah orang yang cakap dan tahu semua tentang Creswell. Sheriff Montgomery County, Raymond M. Kite, mengungkapkan bahwa surat ini dan wawancara selanjutnya dengan 2 orang yang disebutkan dalam surat tersebut menunjukkan bahwa Benston mungkin telah setuju untuk membantu Bishop menemukan seseorang yang disebut penembak untuk melakukan pembunuhan. Sebagai imbalannya, Bishop akan memberikan paspor kepada Benston. Namun, Benston meninggal pada tahun 1983 dan Sheriff Knight berpendapat bahwa surat ini mungkin telah menjadi kunci bagi pihak berwenang untuk mengejar Bishop jika mereka bisa mewawancarainya sebelum dia meninggal. Meskipun surat tersebut tidak secara langsung merujuk pada pembunuhan, Benston mengacu pada surat-surat sebelumnya kepada Bishop dan juga menyebutkan 2 narapidana lain serta seorang wanita di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian North Carolina. Misteri ini masih meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pada saat kejadian kriminal ini terjadi, seorang saksi mengklaim melihat seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai William Bradford Bishop. Pria tersebut membawa anjing keluarganya dengan tali pengikat dan ada kemungkinan dia didampingi oleh seorang wanita yang dijelaskan sebagai berkulit gelap. Kejadian ini terjadi di sekitar wilayah Phelps Lake dan Creswell yang berdekatan dengan lokasi penemuan mayat. Awalnya,
terdapat klaim bahwa Bishop telah meninggal di Hong Kong pada tahun 2011. Namun, klaim ini terbukti tidak benar setelah FBI menggunakan sidik jari untuk membantah laporan tersebut. FBI juga melakukan penggalian dan menemukan mayat seorang pria tak dikenal yang mirip dengan Bishop. Pria ini tewas ditabrak mobil saat berjalan di Jalan Raya Alabama pada tahun 1981. Namun, tes DNA menunjukkan bahwa mayat tersebut bukanlah Bishop. Pada tanggal 10 April tahun 2014, setelah puluhan tahun menjadi tersangka atas kematian keluarganya, FBI menempatkan William Bradford Bishop dalam daftar 10 buronan paling dicari dengan nomor urut 502. FBI menyatakan bahwa Bishop kemungkinan masih hidup dan bersembunyi di Amerika Serikat berusaha menghindari penangkapan. Kemungkinan Bishop belum pernah ditangkap atas kejahatan apapun di Amerika Serikat karena sidik jarinya sudah ada dalam catatan penegak hukum memudahkan penangkapan jika ditemukan. Ada dugaan bahwa Bishop mungkin pernah menggunakan paspor diplomatiknya untuk melakukan perjalanan, namun hal ini dibantah setelah agen khusus FBI, Steve Vogt, menyatakan bahwa dompet dan paspor Bishop tidak pernah ditemukan. Meskipun semua paspor diplomatik keluarganya ditemukan di rumah mereka, paspor Bishop masih belum ditemukan. Beberapa juga berspekulasi bahwa Bishop mungkin mengikuti pelatihan intelijen pada tahun 1960-an yang mungkin membantu dalam kemampuannya untuk menghindari deteksi pada tahun 1976. Profil FBI mengungkapkan bahwa William Bradford Bishop adalah seorang pecinta alam yang sangat suka berkemah dan mendaki. Dia juga memiliki lisensi pilot saat dia ditempatkan di Afrika. Selain itu, dia gemar mengendarai sepeda motor, rajin berolahraga setiap minggu, menyukai anjing, serta menikmati minuman whisky Scotch, kacang, dan makanan pedas. Namun, Bishop juga memiliki sejarah medis yang mencakup luka operasi sepanjang 6 inci di punggung bawahnya, dagu sumbing, dan tahi lalat di pipi kirinya. Selama hidupnya, Bishop pernah mengalami depresi dan insomnia yang mengakibatkan penggunaannya Xerox, oxazepam, menjelang pembunuhan yang terjadi. Dia dianggap sebagai individu bersenjata dan berpotensi berbahaya. Ada kemungkinan dia membawa pistol Smith & Wesson M&P 38 Special yang dimiliki oleh ayahnya dengan nomor seri C981967 serta cincin kelas Yale saat dia menghilang. Sebagai insentif bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya, FBI menawarkan hadiah sebesar $100.000 Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2014, atas permintaan FBI, seniman forensik Karen Taylor menciptakan sebuah patung perkembangan usia untuk menggambarkan proyeksi penampilan Bishop ketika mencapai usia sekitar 77 tahun. Dengan bantuan patung Taylor, Lisa Shepard membuat beberapa gambar alternatif yang menunjukkan penambahan rambut wajah dan penggunaan kacamata. Setelah 1540 hari berstatus buron, FBI mengumumkan pada 27 Juni tahun 2018 bahwa Bishop yang sekarang berusia 81 tahun telah dihapus dari daftar orang paling dicari. Keputusan ini diambil untuk memberikan prioritas kepada pengejaran buronan yang lebih berbahaya, menurut pernyataan resmi dari FBI. Meskipun begitu, Bishop masih dikejar aktif oleh FBI. Beberapa spekulasi tentang keberadaannya termasuk kemungkinan Bishop telah meninggal atau bahkan bunuh diri di Taman Nasional Pegunungan Great Smoky. Ada juga spekulasi bahwa dia mungkin membelot ke Uni Soviet, meskipun hal ini tidak dianggap kredibel oleh polisi. Pada Maret tahun 2021, seorang wanita bernama Kathy Gilchrist dari North Carolina yang diadopsi sejak usia muda mengklaim bahwa tes DNA telah mengungkapkan bahwa Bradford Bishop adalah ayah kandungnya.
jika William Bradford Bishop masih hidup, dia seharusnya berusia 80-an tahun saat ini. Gilchrist yakin bahwa Bishop masih hidup dan berada dalam pelarian. Kasus William Bradford Bishop memiliki kemiripan dengan kasus John List, seorang buronan yang membunuh ibu, istri, dan kedua putranya pada November tahun 1971. List berhasil menghindari keadilan selama hampir 19 tahun, bahkan sempat menikah lagi selama masa pelariannya. Penangkapannya akhirnya terjadi di Virginia pada tanggal 1 Juni tahun 1989 setelah kisah pembunuhannya disiarkan dalam program televisi America's Most Wanted.